Aku terlahir kembali menjadi seekor anak serigala Arktik yang kecil, dan juga mengaktifkan sistem evolusi melahap. Cukup melahap daging dan darah untuk tumbuh tanpa batas. Menjadi raja serigala di puncak rantai makanan Arktik. Namun sekarang aku masih seekor anak yang lemah. Aku hanya bisa bertahan hidup di bawah perlindungan ayah dan ibu serigala. Ibu serigala adalah serigala Arktik betina level 4. Atributnya juga tergolong yang terbaik di dalam kawanan. Karena itu ia juga menjadi pemimpin kawanan. Ketika aku hendak merangkak keluar gua untuk melihat, aku langsung diseret kembali ke dalam pelukan ibu serigala. Baru saat itu aku menyadari ada seekor anak serigala Arktik betina di dalam pelukan. Sepertinya itu adik serigala perempuanku. Ia sedang asyik mengisap puting susu di depannya. Aku pun mendekat dan belajar menyusu seperti adik serigala. Tiba-tiba suara sistem terdengar di telingaku. Ini membuatku semakin bersemangat, sembari meminum susu ibu sambil terlelap dalam suara notifikasi sistem. Begitulah 1 bulan berlalu. Kini tubuhku beberapa kali lebih besar daripada adik serigala. Kecepatan pertumbuhanku juga membuat kawanan serigala tercengang. Pada hari ketiga setelah terlahir kembali, aku sudah bisa berlari dan melompat sendiri. Pada hari ke-10 aku sudah disapih, mulai memakan mangsa yang ditangkap ayah serigala dari luar. Pada hari ke-20 ukuran tubuhku sudah jauh melampaui adik serigala, bahkan melampaui sepupu betina dari paman serigala yang sudah berusia setengah tahun. Pada hari ke-30, ukuran tubuhku sudah setara dengan seekor serigala Arktik jantan berusia 1 tahun. Sekarang aku sudah berevolusi ke level 3. HP mencapai 300 poin. Daya tahan kekuatan pertahanan dan kecepatan semuanya 30. Selain itu, setiap naik 1 level sistem memberi 10 poin. Semua poin atributku tambahkan ke kecepatan. Nilainya langsung naik menjadi 60. Kini kecepatanku benar-benar jauh melampaui yang setingkat. Bahkan ibu serigala pun tidak mampu menandingiku. Di langit dan di bumi kecepatan adalah raja. Dengan kecepatan meski tak bisa menang setidaknya bisa melarikan diri. Tepat pada saat itu terdengar auman serigala Arktik jantan, yang memutus alur pikiranku. Aku mendongak melihat. Kulihat ayah serigala sedang memanggil anggota untuk bersiap berburu. Auman seperti ini hampir setiap hari ku dengar sekali. Karena ayah dan ibu serigala harus keluar berburu setiap hari. Namun karena lingkungan yang keras, ditambah memang spesies di Arktik sangat sedikit. Setiap kali keluar hasil buruan mereka sangat minim. Sedangkan hewan seperti beruang kutub musk ox, atau beruang coklat yang merupakan hewan besar umum, kawanan serigala pun tidak berani memburunya. Karena perburuan semakin sulit. Kali ini bahkan ibu serigala yang biasanya berjaga di gua, ikut berdiri dan bersiap pergi. Sebelum pergi ibu serigala menggosokkan kepalanya dengan penuh sayang padaku. Ia berpesan agar aku menjaga adik serigala lalu berbalik pergi. Ayah serigala juga sempat memberi pesan pada sepupu yang berjaga. Barulah ia tenang membawa kawanan pergi menjauh. Kali ini 8 serigala Arktik dewasa di gua semuanya berangkat. Yang tersisa hanya 5 anak serigala. Selain aku ada 1 anak serigala yang selalu suka menyendiri dan tampak paling mencolok. Ia ditemukan oleh ayah dan ibu serigala saat berburu. Kemudian mereka menerima dan membesarkan anak serigala yatim itu. Usianya baru 3 bulan, namun ukurannya hampir setara dengan sepupu yang berusia setengah tahun. Kecepatan pertumbuhannya juga tidak bisa dibilang lambat. Setelah kawanan pergi aku merenung sejenak. Merasa sudah waktunya aku berburu sendirian. Karena porsi makananku semakin besar. Bahkan lebih banyak daripada serigala Arktik dewasa. Sementara ayah dan ibu serigala sudah sangat lelah berburu di luar. Beberapa hari ini mereka terlihat semakin kurus. Jelas mereka menyisakan semua makanan untukku dan adik serigala. Hal ini membuatku merasa sudah waktunya memikul sebagian tanggung jawab. Ditambah dengan keberadaan sistem evolusi melahap. Takdirku memang harus keluar mengalami pertempuran dan pertarungan. Ku memberitahu sepupu serigala secara singkat lalu berpamitan. Sepupu serigala melolong 2 kali ingin menghentikanku. Namun aku tetap bersikap tak peduli dan berjalan keluar gua. Arktik adalah wilayah dengan hamparan es dan salju tanpa akhir. Serta musim dingin yang sangat panjang. Suhu bisa dengan mudah turun hingga minus 40 atau 50 derajat. Meski aku terlahir kembali sebagai serigala Arktik, setelah keluar aku tetap merasakan dinginnya musim dingin Arktik. Saat itu terdengar notifikasi sistem yang dingin di telingaku. Iklim dingin ekstrim menyebabkan kerusakan. Nilai HP berkurang 1. Iklim dingin ekstrim membuat konsumsi stamina inang menjadi 2 kali lipat. Harap perhatikan penghematan stamina. Suara ini membuatku sadar bahwa aku tidak bisa berlama-lama di luar. Setelah menghirup udara dingin aku pun melangkah menjauh dari gua. Awalnya aku berniat mengikuti jejak ayah serigala untuk berburu. Namun di tengah jalan aku menemukan beberapa sarang kelinci Arktik. Mereka sedang menggerogoti lumut di atas salju. Seketika terlintas sebuah pikiran. Tak jauh beberapa kelinci Arktik menampilkan atribut mereka di hadapanku. Yang tertinggi di antaranya mencapai level 3. Nilai kecepatannya bahkan mencapai angka mengerikan 53. Inilah alasan ayah dan ibu serigala mengabaikan mereka. Menangkap mereka benar-benar menguras stamina. Namun bagi diriku hal itu bukan masalah.
Aku menahan napas, tubuhku merunduk ke tanah dan bergerak perlahan ke depan. Pada jarak 10 meter kelinci Arktik itu menyadari keberadaanku. Mereka langsung panik dan melarikan diri tanpa arah. Aku melompat maju dengan sekuat tenaga. Di udara aku memperlihatkan cakar serigala yang tajam. Mendarat lalu menerkam. Cakar serigala menghantam keras leher kelinci Arktik jantan. Kelinci Arktik jantan yang memimpin langsung roboh di atas salju dan mulai kejang. Darah juga mengalir dari hidung dan mulutnya. Aku segera berbalik mengejar sisa mangsa lainnya. Berhasil menahan beberapa anak kelinci. Setengah jam kemudian, 6 ekor kelinci Arktik tergeletak terpencar di atas salju. Dan aku juga sudah menghabiskan sebagian besar stamina. Aku langsung mendatangi bangkai kelinci Arktik dan menggigitnya dengan lahap. Sambil mendengar suara sistem di telingaku, aku pun makan dengan rakus. Melahap setiap jenis makanan bisa mendapatkan poin evolusi. Namun itu hanya banyak saat. Baru mulai memakannya. Setelah memakan kelinci Arktik jantan dan satu anak kelinci, poin evolusi sudah turun menjadi 0,1. Setelah 2 kelinci Arktik masuk perut, aku tidak melanjutkan makan. Aku menggigit bangkai kelinci Arktik di tanah lalu berjalan menuju gua. Namun yang tidak aku ketahui adalah, semua yang baru saja terjadi terlihat jelas oleh para penjelajah. Di dalam mobil off-road di kejauhan, aku bolak-balik 2 kali baru berhasil membawa 4 kelinci Arktik yang tersisa kembali ke gua. Sepupu adik serigala dan beberapa anak serigala berseru kaget saat melihatnya. Mata mereka penuh dengan kegembiraan dan kekaguman. Aku menggeram pelan. Aku menjatuhkan satu bangkai anak kelinci Arktik di depan mereka. Setelah mendapat izin, beberapa anak serigala langsung makan dengan lahap. Terutama anak serigala yatim itu. Bahkan ia ingin merebut makanan di sisi sepupu betina yang lemah. Saat aku melihatnya, aku langsung menepuknya hingga terlempar 3-4 meter. Aku menggeram dengan marah 2 kali. Anak serigala yatim yang bangkit segera ketakutan dan merendahkan suara meminta maaf. Yang lemah dimakan yang kuat adalah penguasa. Sekali lagi tergambarkan dengan sangat jelas. Anak serigala yatim itu merendahkan suara cukup lama. Setelah melihatku kembali berbaring di sarang, barulah ia dengan hati-hati kembali ke sisi bangkai kelinci Arktik. Namun kali ini ia tidak berani sedikit pun berniat merebut makanan. Ia hanya menggigit beberapa potong kecil daging segar, lalu mundur kembali dengan patuh. Anak serigala yatim yang biasanya berkuasa di antara anak serigala, kali ini benar-benar mendapat pelajaran. Di balik rasa takut, tatapannya juga mengandung sedikit kebingungan. Ia agak tidak mengerti, mengapa anak kecil yang dulu bahkan sulit berdiri, sekarang bisa dengan mudah mengalahkannya. Bahkan ukuran tubuhnya jauh lebih besar darinya. Tatapan mata kecil itu penuh kebingungan, namun tak ada yang menjelaskannya. 1 kelinci Arktik masuk perut 4 anak serigala. Mereka semua makan hingga perut membulat. 2 anak kelinci Arktik yang tersisa disiapkan untuk ibu serigala. Waktu berlalu cepat dan hari pun menjelang malam. Ibu dan ayah serigala kembali dengan tubuh yang kelelahan. Mereka hanya berhasil merebut setengah bangkai anjing laut sisa beruang kutub. Itu sama sekali tidak cukup mengenyangkan. Bahkan tenaga yang terpakai hari ini belum tentu bisa pulih kembali. Anak-anak mereka hari ini pasti harus menahan lapar. Memikirkan hal itu, ibu serigala mengaum kesal. Jika terus seperti ini, kawanan mungkin tak akan bertahan lama. Tiba-tiba hidung ibu serigala bergerak. Ia mencium bau darah yang sangat kuat dari dalam gua. 2 lolongan cepat ibu serigala membuat seluruh kawanan terkejut. Ayah serigala memimpin beberapa serigala Arktik berlari gila menuju gua. Ayah serigala sebagai pemimpin kawanan, aumannya dipenuhi niat membunuh yang kuat. Beberapa anak serigala yang kenyang di dalam gua mendengar auman yang familiar itu, tak bisa menahan diri untuk tersentak dan duduk tegak. Aku pun tak terkecuali. Kupikir ayah dan ibu serigala bertemu musuh. Aku segera bangkit dan bergegas ke pintu gua. Kekuatan ayah serigala yang mencapai 60 dan kecepatannya membuatnya langsung menerjang masuk dari mulut gua. Cakar putihnya menghantam tanah hingga batu kecil beterbangan. Melihat ayah serigala yang murka namun tanpa musuh, aku tertegun di tempat. Adik serigala dan sepupu di belakangku gemetar ketakutan. Beberapa detik kemudian ibu serigala dan yang lain juga masuk. Mereka menatap sekeliling gua. Setelah memastikan semua anak aman, bulu yang berdiri pun perlahan kembali tenang. Ibu serigala menggeram pelan dan menjulurkan lidah, terus menjilati aku dan adik serigala. Aku pun menebak alasan kemarahan mereka barusan. Aku menggeram pelan, lalu menggigit dan menyeret keluar 2 kelinci Arktik yang tersisa. Bau darah itu berasal dari yang ini. Tapi dari mana datangnya makanan ini? Kelinci Arktik itu sangat sulit ditangkap. Mungkinkah ini ditangkap oleh anak kecil? Ibu serigala menoleh dengan wajah penuh kebingungan menatapku. Aku mengaum pelan sebagai jawaban. Seketika semua serigala Arktik memandangku dengan penasaran. Siapa sangka anak serigala berusia 1 bulan sudah bisa berburu kelinci Arktik sendirian. Kecepatan pertumbuhannya sungguh terlalu cepat. Jika ini berlanjut beberapa waktu lagi, bukankah sebentar lagi aku akan melampaui mereka? Pada saat ini, beberapa serigala dalam kawanan menatapku dengan sorot mata yang berubah. Ibu serigala menggeram pelan dan pertama menarik kembali pandangannya. Ia hanya terkejut dengan kecepatan pertumbuhanku.
Selain itu ia tidak memikirkan hal lain. Ibu serigala membawa pergi satu anak kelinci Arktik. Setelah melahirkan belum lama tubuhnya memang butuh asupan. Yang satu lagi, setelah semua anak menyatakan sudah kenyang, ayah serigala baru melemparkannya kepada para serigala betina lainnya. Sedangkan para serigala jantan, hanya diam-diam kembali ke dalam gua, ke posisi semula untuk tidur. Lagi pula tidur adalah cara paling hemat stamina. Ibu serigala memakan setengah kecil kelinci Arktik dan akhirnya agak pulih. Meski ia sangat ingin memakan sisa setengahnya, namun ia tetap menahan diri. Di sudut yang tidak terlihat serigala lain, ia diam-diam menyimpannya untukku dan adik serigala. Lalu menggeram pelan 2 kali memberitahu kami berdua. Tak peduli bagaimana aku menolak, ibu serigala tetap bersikeras meninggalkan makanan itu untuk kami. Melihat itu aku tak bisa menahan diri menghela napas dari hati. Aku juga sadar harus berusaha berevolusi, agar aku bisa hidup dengan aman. Dan juga agar ibu dan ayah serigala tidak lagi berjuang mati-matian hanya demi sedikit makanan. Aku ingin menjadi raja sejati seluruh Arktik. Menjadi raja serigala di puncak rantai makanan Arktik. Dengan menyimpan harapan indah tentang masa depan. Aku pun berbaring di samping ibu serigala untuk tidur memulihkan stamina. Agar besok bisa keluar berburu lagi. Keesokan harinya aku baru saja terbangun dari tidur. Aku mendapati ibu dan ayah serigala serta beberapa serigala dewasa. Sudah tidak ada di dalam gua. Jelas mereka sudah keluar lebih awal mencari makanan. Beberapa anak serigala masih tertidur pulas. Aku keluar dari gua menghadap hamparan salju putih. Lalu melolong panjang ke langit Arktik. Tampaknya aku akan hidup di tempat ini untuk waktu yang lama. Setelah melolong perutku kembali terasa lapar. Aku pun memutuskan untuk keluar lagi mencoba peruntungan. Belum berjalan terlalu jauh, aku mencium bau darah dari udara. Aku mengikuti arah datangnya bau itu perlahan. Setelah lebih dari 10 menit bergerak pelan, aku berhenti di semak yang rimbun dan menatap ke kejauhan. Aku segera melihat dengan jelas sumber bau darah itu. Itu adalah bangkai rusa kutub Arktik level 7. Jika ini di waktu biasa, itu pasti target yang butuh seluruh kawanan serigala untuk menjatuhkannya. Namun sekarang seekor dengan level tinggi, rusa kutub Arktik jantan level 7, tergeletak begitu saja di hadapanku. Pada bangkai rusa kutub itu tidak terlihat bekas gigitan. Hanya darah merah segar mengalir dari leher dan keempat kakinya. Melihat pemandangan ini aku merasa sangat bingung. Makhluk apa yang bisa dengan mudah membunuh seekor rusa kutub Arktik jantan seperti ini? Mungkinkah beruang kutub? Namun jika memang dibunuh beruang kutub, mengapa bangkainya ditinggalkan di sini? Setelah memastikan lingkungan sekitar benar-benar aman, barulah aku melangkah hati-hati menuju bangkai rusa kutub. Rusa kutub ini setidaknya berbobot 2 hingga 300 jin. Bahkan seluruh kawanan serigala pun tak akan sanggup menghabiskannya sekaligus. Sambil mengamati dengan saksama, aku segera menyadari bangkai rusa ini terasa agak aneh. Tanduk rusa dan alat kelaminnya telah hilang. Seolah dipotong langsung dengan pisau. Luka potongannya sangat rapi. Ini jelas bukan hasil gigitan hewan. Mungkinkah dibunuh oleh manusia? Tanduk rusa yang belum mengeras disebut velvet rusa. Banyak orang rela membayar mahal untuk obat berharga ini. Sedangkan alat kelaminnya adalah bahan bagus untuk rendaman arak. Luka fatal di leher rusa adalah lubang darah yang dalam. Luka seperti ini jelas disebabkan oleh senjata api. Berbagai tanda memastikan rusa ini mati di tangan manusia. Itulah sebabnya hanya bagian paling berharga yang hilang. Melihat ini aku menarik napas dingin. Ternyata Arktik tidak semen yang kubayangkan. Bukan hanya harus menghadapi risiko kekurangan makanan, tetapi juga ancaman para pemburu liar. Rasa krisis langsung menyelimuti pikiranku. Tampaknya aku harus mempercepat proses evolusi. Bangkai rusa ini juga memberiku cukup banyak poin evolusi. Makan terlalu kenyang akan memengaruhi pergerakan. Bagaimanapun ini adalah alam liar bersalju. Bertemu bahaya di sini bisa berakibat fatal. Sekarang aku hanya kurang belasan poin evolusi untuk menembus level 4 sekali lagi. Namun yang terpenting saat ini adalah menyeret bangkai rusa kembali ke gua. Namun dengan tubuh kecilku sekarang ini terasa cukup berat. Tetapi aku segera menggunakan kecerdikan manusia untuk menemukan solusinya. Mencari 2 batang kayu lalu meletakkannya pada rusa kutub.